Halo semua, kenalin namaku Jonathan Ginting. Di sini aku bakalan ngejelasin sedikit mengenai tata cara penguploadan data eh, bidang diskontinuitas pada aplikasi DIP serta penentuan arah longsoran berdasarkan data-data diskontinuitas. Jadi yang pertama bakalan kita lakuin itu adalah kita menyiapkan workspace dulu, kemudian di project setting kita ubah si global orientation format menjadi straight right dan deep. Oke. Kemudian kita pindahkan data-data dips yang sudah disediakan dalam sini. Kemudian kita tekan menu contour preset atau dalam shortcutnya adalah Ctrl T. Kemudian pilih menu Deep Vector Mode. Pilih menu Deep Vector. Atau di sini artinya adalah kita bakal menyajikan menu data-data dips dalam StereoNet. Kemudian pilih menu StereoNet Overlay dinyalakan di checklist. Kemudian pilih jenis steroid yang kita gunakan adalah equatorial. Setelah itu, berikutnya kita ingin mengupload data-data bidang diskontinuitas menggunakan ini menu Add User Plan. Kemudian klik kiri pada StereoNet-nya. Jadi, data diskontinuitas bidang diskontinuitas pertama itu adalah perlapisan batuan. Diberi label PB dan warnanya adalah hijau. Dan untuk nilainya sendiri itu adalah. Kemudian pada menu visibility, menu ID kita unchecklist, kemudian tekan OK. Kemudian langkah ini diulangi beberapa kali hingga seluruh data bidang diskontinuitas sudah terplot. Yang kedua itu ada kemiringan lereng, diberi label KL, diberi warna biru, kemudian diberi jika itu ada satu atau kekar satu, beri warna merah. Terus yang terakhir itu ada K2. Oke, terus kemudian setelah bidang disponibilitas berupa pelepasan batuan, kemudian lereng dan kekar sudah diplot, kita mau ngeplot yang terakhir itu adalah sudut geser dalam melalui menu ini, Add Con. Kita pilih menu orientasi, dinyalakan, kemudian kita masukkan sudutnya sebesar 60 derajat. Sudut geser dalam ini kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, sejauh ini data-data bidang disponibilitas sudah kita plot semua. Yang berikutnya mau kita lakuin itu adalah menentukan eh, wilayah yang rawan longsor. Untuk wilayah yang rawan longsor itu sendiri umumnya berada di daerah atau di luasan antara si ini sudut geser dalam dan juga si kemiringan lereng. Nah, untuk menentukan luasannya kita gunakan ini menu toolbar menu ini yaitu kinematik analisis. Nah, sudah dilihat ketika menunya ditekan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini jenisnya adalah planal sliding. Di situ ada data slope deep direction, friction angle, dan lateral limit. Untuk menentukan luasan areanya, kita tentukan kita kita tujuannya adalah untuk menyelaraskan atau mensejajarkan si slope deep ini dengan si arah kemiringan lereng. Namun sebelum itu kita mau nentuin si slope deep direction-nya dulu. Oke, setelah itu kita oke 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 oke. Oke, terus kemudian si slope dip-nya perlahan-lahan kita tambahkan, kita kurangin hingga sampai sejajar dengan si kemiringan lereng. Oke, sudah bisa dilihat bahwa si eh, slope dip-nya sejajar dengan si kemiringan lereng. Kemudian yang terakhir kita mau lakukan adalah menyesuaikan nilai lateral limit supaya sesuai dan menutup seluruh
arah perlapisan, arah kemiringan apa sudut geser dalam dan kemiringan lereng. Hanya ditambahin aja nilainya. Oke, oke. Oleh nilainya adalah sebesar 55. Kemudian yang berikutnya mau kita lakukan adalah menentukan arah longsoran. Nah, arah longsoran itu sendiri merupakan perpotongan dari si ini perlapisan batuan dan juga si kekar dua. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yaitu menggunakan ini yang namanya add trend line. Dari situ kita tentuin arah perlapisannya kemana. Untuk beberapa hasil yang lebih presisi, kita boleh zoom in. Oke, didapatlah hasil 177 derajat. Kemudian setelah itu kita mau berdasarkan arah dari si trend line, kita mau nentuin add arrow atau menentukan arah longsorannya menggunakan ini. Sarannya sama dari ujung titik longsoran, dari ujung garis trend line yang ujung steronet, ditarik sampai hingga ke titik perpotongan dua garis tersebut. Oke, kemudian klik kiri dan diperoleh bahwa arah longsorannya adalah north 176 derajat east. Oke, langkah berikutnya adalah kita mau menghapus si trend line ini. Select. Nah, jadi langkah kerjanya udah hampir semua, namun bisa kita lihat di sini masih ada yang mengganjal yaitu dari analisis kinematik analisis tool tadi masih kelihatan ada garis-garis hitam ini namanya adalah construction line. Jadi kita nggak mau ini ada karena mengganggu ya. Jadi kita tekan show construction line-nya, kita uncheck list. Oke, jadi datanya sudah kita plot semua dan kita sudah menentukan area longsoran dan juga area longsorannya. Kemudian langkah terakhir yang kita mau lakukan adalah untuk mengekspor si data ini, kemudian kita masukkan ke layout. Caranya dengan file, kemudian kita ekspor ke image, dan kita pilih di folder mana kita mau nge-save-nya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengolahan data bidang diskontinuitas menggunakan aplikasi DIPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.